We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam, Dr. Irwansyah. Ya, selamat malam. Seorang dosen UIN Sumatera Utara dan juga pengampu mata kuliah perbandingan agama. Ini sebetulnya judulnya aliran kepercayaan, Pak. Ini untuk yang memeluk aliran kepercayaan ini agak sensitif. Iya. Ya. Dokter Irwansyah, apa arti aliran kepercayaan? Ya. Silakan, Pak. Kalau sebetulnya banyak definisinya dulu banyak, ya. Aliran kepercayaan juga disebut orang juga aliran kebatinan, gitu ya. Atau aliran kerohanian. Kalau dulu banyak istilah yang digunakan kalau kita kuliah tentang aliran kepercayaan ini kan. Tapi belakangan ternyata orang nggak mau lagi, kalau buku-buku tuh banyak judulnya aliran kebatinan gitu. Jadi definisinya pun ya yang bersifat batin-batin, yang di dalamnya ya macam-macam, akhirnya cenderung ke klinik-klinik. Sehingga belakangan karena definisi aliran kepercayaan itu sama dengan kebatinan dan kebatinan itu cenderung dipahami klinik dan lain-lain, maka ada juga satu buku yang agak bagus mendefinisikan aliran kepercayaan itu sungguhnya adalah paham yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kayaknya agak netral ya terkait dengan diakuinya aliran kepercayaan sebagai dalam tanda petik satu agama yang di luar agama-agama besar yang ada di Indonesia. Jadi itu kayaknya sejalan dengan KBBI juga begitu, bahwa aliran kepercayaan itu adalah paham yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, akan tetapi di luar agama-agama besar yang ada gitu. Kalau dulu disebutkan agamanya itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tapi anehnya mungkin waktu nyusun KBBI itu belum muncul Konghucu ya kan. Jadi Konghucu nggak disebut. Tapi akhirnya kita simpulkan saja ya sebuah paham yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa agar ini sejalan dengan Pancasila, dan karena memang kita dilindungi dalam Undang-Undang Dasar kita, tapi di luar agama besar yang diakui. Mungkin nanti sekarang 6, mungkin besok ditambah lagi entah aliran kepercayaan yang mana yang bisa berubah menjadi agama yang diakui di Indonesia. Kayaknya udah ada beberapa yang mengarah ke sana, Pak, barangkali. Ya. Kalau di Medan itu ada namanya Permalim, ya sekarang itu kan belum diakui, tapi mereka udah ada kitab suci, udah ada ajaran-ajaran yang jelas, bahkan tokohnya juga ada. Kalau dalam istilah Islam, udah ada yang bisa disebut sebagai nabinya atau penghubung antara Tuhan dengan manusia, masyarakat banyak yang menerima wangsit gitu ya. Ya itu mereka memperjuangkan sekarang, kalau bisa kenapa enggak diakui sebagai agama yang lain yang memang dianut oleh masyarakat Sumatera Utara, seperti itulah. Itu barangkali mengenai pengertian ya, secara umum aja kita pahami seperti itu. Kita nggak mau berdebat tentang banyaknya definisi tentang apa itu aliran kepercayaan. Sebagaimana yang tadi kita singgung, bisa macam-macam, bisa dihubungkan kebatinan, kerohanian, dan seterusnya. Jika dalam Kamus Bahasa Indonesia, kita lihat kayaknya agak sejalan ya dengan yang diakui oleh Undang-Undang Dasar kita. Barangkali untuk sementara
pembuka diskusi kita demikian Pak Stoyo. Oke, oke. Terima kasih Pak. Pak Mm-mm. Irwansyah, Ya. sebelum Konghucu masuk ke agama yang diakui, Mm-mm. apakah Konghucu juga aliran kepercayaan? Kalau dari definisi ini, iya masuk. Karena setelah kita juga diskusi dengan tokoh-tokoh Konghucu, juga baca-baca buku, mereka menganut ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi Tuhannya tetap eh, satu. Kalau istilah yang saya dengar dulu namanya, misalnya disebut Tien, misalnya kan, nah, itu Tuhan dalam konsep agama Konghucu. Nah, juga dalam Taoisme juga yang ya belum diakui, tapi sungguhnya itu sebuah kepercayaan yang sangat jelas di kalangan orang Tionghoa. Mungkin ke depan bisa kita perjuangkan sebagai agama resmi juga itu kan, selain Ada yang berjuang, Konghucu. Pak. Itu. Wah, itu dia. Nah, karena setelah kita diskusikan konsepnya, ya percaya akan Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta, langit bumi dan manusia, juga segala yang ada di dunia lah, dan di akhirat juga kalau istilah Islam. Bukan dunia aja, di akhirat juga. Bukan di sini tapi di sana, bukan hanya alam nyata tapi di alam yang tidak nyata juga. Nah, semua itu diciptakannya. Dan sepertinya Konghucu, Taoisme, dan banyak lagi agama-agama kita yang belum diakui itu ya menganut konsep ketuhanan yang Maha Esa. Sungguh pun konsepnya macam-macam, persepsinya beda-beda dalam menjelaskan itu. Ya, Ya, oke. Terima kasih, Pak. iya, Pak. Pak, menurut Bapak ya, Pak. Menurut Bapak, kan kita, oke, nanti aja. Saya masuk ke pertanyaan ini nanti aja. Ada berapa aliran kepercayaan di Sumatera sendiri, Pak? Atau mungkin di Indonesia? Ya, kalau catatan-catatan lama saya itu sejak tahun 51 itu ya. Kemenak mencatat ada 73. Lalu setelah terjadinya Kongres Kebatinan tahun 59, itu catat ada 142 yang mengutus perwakilan dari organisasi kebatinan atau aliran kepercayaan di seluruh Indonesia. Lalu tahun 65 tidak kurang dari 300. Dan tahun 70 itu ada 151. Lalu tahun 72 itu ada yang bilang mencatat ada 217. Kalau di pusat, di tingkat cabang ada 427. Saya waktu itu mencatat terakhir 600-an ada aliran kebatinan yang ada di Indonesia. Dulu itu data yang di riset orang tahun 72, dan kami waktu itu kuliah tahun 80-an tuh. Kuliah tahun 82 ya, saya masuk S1 tahun 82. Tahun 85-an gitu udah belajar mata kuliah aliran kebatinan, dan dalam catatan lama saya itu sekitar 600-an gitu. Jadi dari 600-an itu yang di Sumatera saat itu sekitar ada 20%. Saya nggak tahu kalau di Sumatera Utara. Jadi saya pribadi belum melakukan riset ya. Tapi dengan pertemuan kita malam ini kayaknya nih menggugah saya untuk melakukan riset. Iya, nanti Harus, mungkin Pak, harus, Pak. iya. Kalau Pak Sutoyo dukung ini kita lakukan riset khusus di Sumatera Utara, apa jenisnya yang berkembang yang dulu disebut 20% itu ada lagi atau enggak. Ini memang menarik. Nah, Ya. Pak, kalau apakah semua 600 atau 100 atau 200 atau mungkin kalau habis tinggal berapa gitu, 50, itu kan tergantung statistik ya, Pak. Iya, benar. Nah, apakah semua aliran kepercayaan masih aktif dipraktekkan, Pak? Perasaan ini feeling ini Pak ya. Kayaknya sungguh pun tadi jumlahnya tidak signifikan, tapi saya kira masih dipraktekkan. Ini mengacu pada misalnya kalau kita golongkan misalnya Permalim atau katakanlah Sepele Begu atau apapun kepercayaan masyarakat Sumatera Utara, dalam riset kita itu mereka masih mengamalkan, masih sangat patuh dan taat mengamalkan itu. Hanya persoalan kuantitasnya barangkali dianut oleh pada umumnya orang-orang tua mereka, kakek-kakek, paling tinggi tingkat ayah mereka aja kalau umur
50-an udah nggak lagi gitu, tapi 60-an ke atas itu masih sangat kekeh memperpegangi dan mengamalkan aliran, katakanlah kalau kami bilang agama leluhur gitu ya. Kami menyebutnya agama leluhur, tidak lagi aliran kepercayaan. Karena udah lama kita tinggal tuh aliran kepercayaan, aliran kebatinan istilahnya, sungguh pun dalam apa namanya, nomenklatur kita masih aliran kepercayaan gitu. Tapi kami Sumatera Utara dalam diskusi suka menyebutnya agama leluhur, gitu. Nah, Jadi masih walaupun walaupun masih jumlahnya tidak signifikan, tapi yang sedikit itu masih sangat kekeh mempraktikkan kepercayaan, leluhur ini. nah Pak, menurut Bapak sendiri Pak, Mhm, dari tahun 80-an sampai sekarang kalau Bapak mengamati ini, mhm mhm. Indonesia, NKRI ini mempunyai banyak agama lokal, Ya, agama leluhur. mhm. Mengapa kok tidak mengangkat agama leluhur sendiri dan lebih mengangkat agama impor, Pak? Iya. Saya memang dalam, apa namanya ya, dalam diskusi kalau di Medan ini, selalu bilang kayak begitu. Sungguhnya kita ini semua pendatang nih agama-agama besar ini. Islam itu dari Arab, misalnya, kalau Kristen atau Katolik itu dari, Eropa, ada yang Eropa Barat ya, ada yang dari Roma kalau Katolik. Lalu agama Hindu itu dari India, gitu juga agama Buddha. Agama Buddha dari India, Konghucu nanti dari Cina, Tao itu juga dari sana. Katakanlah agama besar yang 6 sekarang diakuin, ini semua pendatang gitu. Jadi, kalau kita diskusi tentang kerukunan, terkadang kita, apa namanya ya, "Loh orang kita tinggal di sini kok malah kita yang terdesak dengan tamu?" Kira-kira begitu. Apalagi tamunya merasa menjadi tuan rumah, ini kan jadi repot. Kalau gitu siapa tuan rumahnya? Saya selalu menyebut agama leluhur nenek moyang kita yang ada di di daerah kita atau istilahnya agama lokal. Bagi saya itu tuan rumah, yang seharusnya saya nggak menyebut harus dihormati, tapi ya pokoknya sadarlah bahwa kita itu tamu. Gitu kalau saya diskusi, di hadapan kawan-kawan yang, eee, menganut agama-agama besar yang tadi Pak Stoy bilang agama import ya, atau pendatang lah. Jadi saya selalu begitu. Ada istilah Bung Karno dulu kan, "Silahkan kamu jadi beragama Hindu, tapi kamu jangan jadi orang India." Itu kata Bung Karno kan begitu. Jadi kalau saya, mengembangkan pandangan Bung Karno itu, ya silahkan kamu Islam, tapi Islam Indonesia. Wah, silahkan kamu Buddha, tapi Buddha Indonesia. Silahkan kamu Hindu, tapi Hindu Indonesia. Katolik, Katolik Indonesia, Kristen, Kristen Indonesia, Konghucu, Konghucu Indonesia. Tapi justru problem kita selama hari ini yang bagi saya bisa menjadi apa namanya ya, sesuatu yang bisa merusak hubungan antar agama kita adalah kita selalu rindu akan kampung halaman. Ya, misalnya kalau Islam dia orientasinya selalu Arab gitu ya. Kalau nama anak pun nama-nama orang Arab. Gitu juga kalau yang Kristen nama-nama orang Eropa, yang Buddha gitu juga, yang Konghucu begitu juga. Jadi ini ada kesan kita merindukan kampung halaman dan akhirnya kita apa namanya, terjadi kurang mencintai di mana kita sekarang berada. Itu kalau diskusi kerukunan itu selalu saya sebutkan begitu. Iya. Apalagi tadi Pak Stoya ada lagi yang belum. Ya, mengapa kok mengapa pada waktu itu Hmm. pemerintah memilih agama import, Pak, daripada mengembangkan agama lokal sendiri, Pak? Ini memang kalau secara filosofis, bukan, secara sejarah kita belum kita bongkar walaupun terasa ada gitu ya. Tapi secara ilmiah belum kita buktikan mengapa pemerintah kok memilih gitu ya, kok memilih. Tapi dibilang memilih pun sebetulnya secara konstitusi tidak, karena Indonesia itu bukan negara agama. Jadi kita bukan negara Islam, negara Kristen, negara agama yang enam itu bukan. Tapi kita negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang harus beragama. Kita nggak boleh nggak beragama, itu aja. Dan uniknya agama kita harus satu.
Lebih unik lagi, di agama kita yang satu itu Tuhan kita harus satu. Wah itu keunikan, bangsa kita yang agak, kayaknya nggak ada di dunia ini. Dalam pikiran saya nggak ada di dunia. Jadi mengapa pemerintah memilih agama ini? Itu kayaknya nggak ada. Negara secara konstitusional tidak boleh memilih satu agama manapun yang karena istilah diakui, istilah resmi ini juga masih debatable. Apa artinya, apa maknanya gitu ya. Hanya sekarang kok bahasanya kalau kami bilang itu cuma difasilitasi, yang lain tidak. Nah, kenapa kok hanya yang ini 6? Kenapa nggak tambah lagi Taoisme, Bahai, Sikh misalnya yang ada di Medan, atau tadi agama Permalim? Kalau saya menduga ini ya, menduga-duga, tapi belum riset, mungkin ada hubungannya dengan politik anggaran negara kita. Kalau kita tambah satu agama diakui, ya kita perlu apa namanya, orang-orang yang menempati itu perlu digaji lagi di Departemen Agama. Gitu, saya kira begitu. Jadi Oke. karenanya biar aja lah, karena memang undang-undang kita menyebut, aliran kepercayaan, ya di luar itu anggap aja aliran kepercayaan. Yang penting definisinya tadi adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang nggak boleh kita nggak bertuhan. Ini pula kan tadi saya bilang unik, harus bertuhan dan Tuhannya harus satu. Itu dia. Barangkali Oke. itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Johan ini. Wah, keren nih. Kawan sendiri nih ya. Ayo silakan Pak. Malu-malu kucing kalau mau telepon sendiri. Iya, ini forumnya sedang enak ini. Pak Irwan, saya mau tanya, apa definisinya agama sehingga beberapa agama besar itu dikategorikan sebagai agama, sementara yang lain tidak disebut agama? Apakah karena sebutan agama itu didasarkan pada definisi agama Abrahamik? Iya, baik, terima kasih Pak Sutoyo. Jadi memang, kalau kita belajar, awal tentang studi agama-agama itu memang pengertian definisi agama ini sebetulnya dimuati oleh kepentingan nih Pak Sutoyo. Jadi seorang membuat definisi itu muatannya selalu kepentingan. Misalnya kalau kami belajar perbandingan agama itu, dulu disebut ada 2, ada para agamawan gitu. Agamawan itu selalu mendefinisikan agama itu lengkap. Misalnya lengkap itu, agama itu harus punya kitab suci, agama itu harus ada pembawanya atau tokoh atau nabi kalau istilah kita kan. Lalu ada ajaran yang jelas tentang konsep ketuhanan, tentang alam semesta, tentang konsep manusia, lalu ada pengikutnya. Itu definisi yang lengkap tentang agama. Akan tapi kalau para antropolog dan sosiolog, dia mendefinisikan agama itu sangat minimal. Misalnya siapa itu ya, Edward Taylor itu, E.B. Taylor itu, agama itu, adalah, apa namanya, kepercayaan terhadap yang gaib. Itu kan sederhana itu. Jadi kalau kita ringkas, pokoknya begitu ada kepercayaan terhadap Tuhan, itu udah agama. Nah itu namanya kalau kami nyebutnya definisi yang minimal gitu. Jadi, banyak definisi agama tapi kita bagi 2 aja, ada yang maksimal, ada yang minimal. Nah, jadi kadang-kadang karena tadi, ya kita punya sejarah panjang di bangsa kita, eee, sehingga tahun 55 itu agama-agama besar ini kalah pemilu gitu. Jadi yang menang itu adalah tadi aliran-aliran kepercayaan, yaitu yang menang menguasai saat itu tahun 55. Jadi ada kekhawatiran dari tokoh-tokoh agama-agama kita ini yang menganut agama modern atau agama besar. Sehingga muncullah PNPS nomor 1 tahun 65. Nah, ini problem yang sangat menurut saya bukan problem lah, ini faktor sejarah yang mungkin menyebabkan hilangnya aliran kepercayaan itu secara perlahan. Kenapa? Karena dengan PNPS nomor 1 tahun 65 ini, asal aliran kepercayaan yang di luar agama besar ini bisa diklaim sesat oleh majelis-majelis agama yang sengaja dibuat saat itu. Nah, untuk menyingkirkan ini menurut saya. Jadi pertama adalah politik anggaran, negara nggak mau apa namanya, mungkin tak cukup anggaran kalau banyak yang menganut agama, kepercayaan ini jadi agama yang besar. Lalu yang kedua itu tadi, kekhawatiran dari tokoh-tokoh agama besar kita ini, takut, kehilangan pengikut barangkali ya, barangkali. Tapi ini juga perlu riset yang mendalam, ini baru perasaan-perasaan kita, duga-dugaan kita aja. Terus Pak Sutoyo.
Nah, Pak, apa kendala aliran kepercayaan untuk eksis, Pak? Ya, Perubahan zaman, mm, minat generasi muda, atau apa? ya Apa kurang dukungan? pertama tadi itu karena negara kita bukan negara agama, itu artinya agama manapun nggak boleh mengklaim di Indonesia ini. Nggak boleh. Sungguh pun tadi yang 6 itu, kita bukan diakui di situ bukan berarti ya yang cuma itulah yang bisa dibenarkan di Indonesia, nggak begitu. Makanya Undang-Undang Dasar juga kan mengakui aliran kepercayaan. Di luar yang agama besar dalam tanda petik diakui itu adalah disebut aliran kepercayaan. Nah, kenapa ini nggak bisa berkembang? Menurut saya tadi faktornya adalah kasus tahun 55 kalah pemilu agama besar ini, lalu munculnya PNPS nomor 1 tahun 65 oleh Bung Karno, dan lalu negara membentuk majelis-majelis agama sebagai benteng dari masing-masing agama untuk tidak agar jangan pengikut agama besar ini melakukan penyimpangan, sehingga yang dianggap menganut aliran kepercayaan lalu menyebut-nyebut agama besar tertentu, ini dianggap ini sesat gitu oleh majelis agama tertentu. Ini seperti itu diklaim, sungguh pun majelis agama lain yang barangkali tidak sampai mengatakan ini sesat, tapi pasti ada ada benteng untuk menjaga agar agama yang dianut sebagai agama besar tadi itu bahasanya tidak terkontaminasi kalau bahasa lain. Tapi sebetulnya ada istilah terjadi sinkronisasi, ya kan. Jadi sinkretis. Jadi ada kekhawatiran dari tokoh-tokoh agama kita ini agar kalaupun berkembang aliran-aliran keagamaan itu tidak terjadi sinkretisme dengan kepercayaan lokal. Ini sangat serius oleh misi ataupun tokoh-tokoh agama menjaganya. Itu satu. Tapi tadi juga disebut-sebut generasi muda, kita setuju juga karena memang hasil riset kita kepercayaan agama leluhur itu eh, semacam terputus dia. Istilah ayah kita aja pun mungkin udah nggak begitu mengenal lagi kebudayaan leluhurnya atau agama leluhurnya itu. Tapi tingkat kakek kita, karena itu memang agak rumit ya, agak rumit. Di Medan, Sumatera Utara itu juga kalau generasi mudanya sangat sedikit menekuni agama nenek moyangnya itu lagi. Nah, itu lalu perubahan zaman, iya. Jadi dengan perubahan zaman, dulu kan kenapa marak aliran kebatinan tahun 50, 30-an, 40, 50-an, katakan setelah merdeka 40-an sampai 50-an. Jadi itu karena transisi dari Indonesia merdeka ini. Nah, jadi Indonesia kan sebelum datang agama-agama yang katakanlah tadi Abrahamic religion yang Pak Setoyo singgung, itu kan kita udah ada agama Hindu di sini, udah ada agama Buddha jauh lebih tua di sini. Jadi persentuhan-persentuhan itu terjadilah sinkretis antar agama itu, yang memang setiap agama itu punya punya ajaran kerohanian masing-masing. Jadi agama-agama besar itu pun punya aspek kerohanian. Kalau istilah Islam ada namanya tasawuf atau mistisisme, yang ini sangat mudah menyesuaikan diri dengan kebatinan atau kerohanian orang Jawa, misalnya kalau di Jawa gitu, juga kalau di Sumatera dan lain-lain sebagainya. Jadi iya ada faktor, tapi barangkali tinggal kita riset lagi ya, mana yang lebih dominan, faktor mana yang lebih dominan. Ya saya menarik perlu kita lakukan riset ulang tentang ini. Ini Pak Johan bertanya, apakah penganut agama leluhur itu dibully sehingga menjadi memilih di antara agama besar itu, Pak? Ya, kalau dulu itu memang dibully. Karena dianggap sesat, dianggap menyimpang. Jadi begitu tahun-tahun 60-an, itu setelah munculnya PNPS nomor 1 tahun 65, itu banyak tulisan-tulisan yang ya dalam tanda petik membuli. Karena aliran kepercayaan yang definisinya tadi kita pahami adalah paham yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, ini kan bagus. Tapi dulu itu dianalogikan aliran kepercayaan itu ya klinik, ya kedukunan dan lain-lain, percaya kepada begu, hantu, jin, itu juga masuk. Jadi belum dipisahkan sebagaimana pemahaman kita yang sampai belakang-belakangan ini.
Nah, kalau dulu ya itulah pembuliannya itu begitu. Diidentifikasi agama hantu lah, ini bukan nyembah Tuhan tapi nyembah hantu. Jadi Tuhan di balik mereka, Tuhan tuh jadi hantu, Tuhan jadi hantu, gitu-gitu. Jadi ya memang itu dibully. Jadi tapi dengan kita makin cerdas memahami bagaimana hubungan antara agama dan kepercayaan dengan negara, kayaknya kita udah nggak takut lagi dibully. Apalagi aliran kepercayaan ini ya dilindungi undang-undang. Jadi analog atau sejalan dengan kecerdasan kita memahami hukum dan ketatanegaraan kita di Indonesia, kita makin dewasa, kayaknya aliran kepercayaan ini akan jalannya akan mulus. Tapi apakah lagi penganutnya akan signifikan sebagaimana dulu? Ini juga kita perlu riset, Pak Stoyo. Ya. Oke, oke. Nah, ini Pak Johan bertanya lagi nih. Hmm. Apakah ilmu santet, tenung, susuk, dan sebagainya itu termasuk salah satu bagian dari agama leluhur? Wah, ini dia masalahnya. Kalau itu dianggap kearifan lokal dan itu dianggap adalah apa namanya ya, kelebihan dan kehebatan nenek moyang kita, bisa. Inilah yang disebut tadi aliran kepercayaan itu didefinisikan juga adalah sama dengan aliran kebatinan. Nah, itu zaman dulu begitu. Itu pembuliannya di situ. Tapi kalau belakangan dengan makin berkembangnya agama-agama yang modern ini, terutama Abrahamic religion, yaitu agama Ibrahim, katakanlah Islam dan Kristen, itu mereka menolak itu. Misalnya Kristen menganggap itu juga apa namanya ya, kalau kami orang Islam dianggap syirik, ya orang Kristen juga itu dianggap ajaran terlarang yang sama bego itu. Bahkan orang yang percaya sama bego itu bisa dibunuh di tempat tertentu gitu kan, dibully dia lalu dianggap ini punya bego. Kok di dalam tradisi orang Batak itu kalau dituduh dia melihara bego, menyantet orang, itu bisa dihakimi satu kampung. Wah, sampai begitulah. Itu menunjukkan bahwa ajaran Kristen itu sukses, ya, pelan-pelan menyingkirkan kepercayaan leluhur yang tadi yang disebut adalah klenik, apa namanya, santet. Itu pelan-pelan agama leluhur kita yang agama modern yang datang ini, itu pelan-pelan bisa mengikis itu. Tapi saya tetap secara pribadi menganggap itu adalah agama leluhur nenek moyang kita. Nah, jadi kalau kami punya istilah, kalau kita belajar antropologi itu kan ada apa namanya, ada religi dan mistis, ada mistik. Jadi agama itu kalau kami dulu menyebutnya agama primitif, sungguh pun istilah primitif sekarang nggak boleh dipakai. Tapi agama budaya nenek moyang lah kita bilang. Itu ada dua pola. Satu namanya religi. Religi itu sikapnya misalnya menghormati yang dianggap punya keramat. Ada pohon kayu yang kita anggap ada penunggunya, ada orang halus yang menunggu, kita hormati. Nah, itu satu namanya religi. Kita pakai sesaji di sana. Nah, itu religi. Tapi ada juga orang kita belajar misalnya, belajar ilmu gaib, lalu dengan pengetahuan kita kendalikan itu penunggu leluhur ataupun apa namanya, makhluk halus yang penunggu hutan itu atau sebuah pohon itu kita kendalikan. Itu namanya mistik. Jadi kalau istilah antropologinya mistik itu pengetahuan, kita belajar pengetahuan, dengan pengetahuan itu kita mengendalikan makhluk gaib itu. Itu mistik. Tapi kalau dengan pengetahuan kita sadar bahwa ada makhluk gaib di sana, kita hormati dia dengan memberikan sesembahan. Itu namanya religi. Jadi dalam antropologi kita ada belajar. Tapi dengan masuknya agama-agama Abrahamic religion terutama, itu menegaskan bahwa yang kayak gitu tuh bisa mengganggu konsep ketuhanan kita tadi. Kita akhirnya bukan percaya Tuhan tapi percaya hantu. Yang dulunya nenek moyang kita percaya bahwa itu perantara. Kalau dalam antropologi ada perantara, kita nggak bisa langsung, jadi ada perantara. Dan itu makhluk Tuhan juga. Sama kalau kita misalnya, kita ini ahli matematika. Lalu kita perlu ilmu bumi atau ilmu sosiologi. Kan kita belajar sama profesor sosiologi. Nah gitu juga, kalau tentang ilmu gaib ya kita belajar dengan profesor gaib yang ada di pohon itu, kira-kira begitu. Lalu dia belajar bisa masuk ke kita.
Tapi tetap saja segaib apapun, sesakti apapun makhluk gaib di pohon itu tetap makhluk Tuhan. Kalau begitulah pikiran kita, kan nggak ada masalah sebetulnya. Kita masih juga menganut paham adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai dan menciptakan termasuk makhluk gaib itu kan nggak ada masalah. Akan tetapi orang-orang yang rigid pahamnya tadi dari agama-agama Abrahamic religion ini dikhawatirkan karena nggak semua orang bisa cerdas memisahkan itu. Akhirnya berhenti pada perantara dan meninggalkan Tuhan yang Maha Esa. Kekhawatiran inilah yang belakangan ya membuat tokoh-tokoh itu mengklaim kalau apa tadi santet segala macam itu bukan aliran kepercayaan. Nah, jadi kalau saya pribadi masih termasuk. Hanya itu barangkali untuk orang-orang yang pintar kayak kita lah yang bisa membedakan. Tapi kalau kalau kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang masih lemah kepercayaan ketuhanannya, itu memang sangat berbahaya karena dia bisa berhenti pada makhluk-makhluk gaib yang tadi. Bahkan digunakan apalagi untuk yang hal-hal jelek, menyantet orang, membuat orang sakit, membuat orang matanya buta, membuat orang nggak bisa bicara. Ini kan udah perilaku yang sangat menyimpang. Terhadap kekhawatiran inilah maka tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh agama kita itu membatasinya. Nah, ya barangkali itu sementara Pak Oke, Sutoyo. terima kasih. Teman-teman, Pak Irwansyah dan teman-teman, kalau lampu saya mati, mohon dilanjut sendiri ya. Ini sini hujan Iya. angin. Ikut-ikutan lah kami matikan juga. Pertanyaan saya tinggal dua kok. Iya, Apakah pernah ada penelitian bahwa aliran kepercayaan di Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara saling terkoneksi, Pak? kayaknya saya belum membacanya lah Pak Sutoyo. Sehingga saya nggak bisa bilang pernah atau tidak. Tapi dari catatan-catatan lama, saya hanya berhenti riset itu, terutama di Indonesia sampai tahun 70-an aja. Paling 73-an gitu. Tahun 80-an sampai sekarang saya belum menemukan ada buku tentang itu gitu. Apakah ini dianggap tuntas, dianggap selesai. Nah, padahal menurut saya kalau kita lihat di berita-berita ya di YouTube itu justru orang Barat itu mengembangkan apa yang oleh orang Indonesia mulai ditinggalkan gitu. Itu dia. Kalau kita misalnya mengingat bahwa sekarang itu sejak tahun 70-an di Eropa Barat, lalu terutama di Amerika itu lahir satu gerakan namanya spiritualism, itu justru orang-orang modern yang dulu modern itu memasuki era baru namanya zaman postmodern. Artinya orang sudah melampaui yang rasional, yaitu yang suprarasional. Yang suprarasional itulah dianggap gerakan baru itu. Jadi justru yang dulu di barat dalam tanda petik itu dianggap tidak bahagian kajian ilmiah, tapi gerakan tahun 70-an justru hal-hal gaib itu menjadi objek kajian ilmiah. Jadi yang spiritual, hantu, jin, Tuhan, malaikat, pahala, dosa itu sudah menjadi bahagian kajian ilmiah. Itu menandai lahirnya zaman baru yang disebut dengan postmodern, terutama di Amerika. Jadi ya saya belum dapat data. Nah, saya malah bertekad nanti saya balik-balik buku catatan saya ini nggak ketemu ini. Gimana nanti apakah ada, tapi kalau dalam buku-buku bahasa Inggris kayaknya ada, tapi mengkonekkan itu terutama tingkat Asia saya belum ketemu bukunya. Tapi saya duga-duga pasti ada satu dua. Tapi memang ini langkah berikutnya kayaknya gara-gara Pak Sutoyo saya harus serius ini neliti lagi. Harus Iya. Pak, Pak Iya. Irwansyah ini aset negara ini, Pak. Wah, amin, amin. Iya, iya, iya. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir, Bapak adalah seorang dosen pengampu kuliah perbandingan agama, Pak. Baik, Pak. Apakah dengan membandingkan agama-agama tidak akan terjadi konflik agama, Pak Malah? Ya. Ya, silakan. Memang kalau kita kuliah perbandingan agama itu memang kami antar dosen perbandingan agama sendiri, khusus IAIN atau UIN Sumatera Utara, itu tidak satu pandangan dalam hal definisi ilmu perbandingan agama ini, Pak Sutoyo.
Tapi saya nggak tahu apakah saya punya teman, ya. Tapi saya punya banyak teman dan pada umumnya itu definisinya agak berbeda dengan definisi saya. Eee, Sebetulnya kalau di Indonesia saya membagi ilmu perbandingan agama itu pada tiga tiga fase atau 3 tahapan. Bagi saya itu Mukti Ali, itu tokoh yang sangat kita kagumi. Pak Mukti Ali itu tahun 60 dia buka, tahun 60 1960, 61 dia pertama buka jurusan perbandingan agama di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Muridnya pun tidak salah cuma 2 orang. Pertama 1 orang, lalu karena cewek atau cowok dicarikan pasangannya jadi 2, cewek sama cowok. Itu tahun 61 jurusan perbandingan agama pertama dibuka di Indonesia. Nah, jadi bukan kalau, saya membagi Pak Mukti Ali itu ada perbandingan agama pra Mukti Ali. Jadi kalau ada masa Pak Mukti Ali, ada pasca Mukti Ali. Jadi kalau pra Mukti Ali itu perbandingan agama itu dipahami membanding-bandingkan agama gitu. Nah, lalu setelah membanding-bandingkan agama, dicari mana agama dicari kelemahan agama orang lain, dicari kelebihan agamanya. Jadi seorang peneliti perbandingan agama Pramukti Ali menonjolkan kelebihan agamanya dan menonjolkan kelemahan agama orang lain. Saya kira ini yang bisa menimbulkan konflik. Sungguh pun itu Pramukti Ali, sampai sekarang fenomena itu masih banyak sekali. Lalu pada masa Mukti Ali, apa yang saya ambil dari Mukti Ali? Mukti Ali itu adalah tokoh pertama di Indonesia yang mengkaji agama itu secara ilmiah. Jadi secara ilmiah dengan dia punya filsafah agree in disagreement. Kita setuju dalam ketidaksetujuan. Jadi kalau mengkaji agama lain selain agamanya, dia harus punya sikap kita setuju dengan perbedaan, kalau istilahnya begitu. Belakangan berkembang pada zaman Pak Harto dengan konsep toleransi. Sampai sekarang itu masih kita anut. Nah, pasca Mukti Ali itu semangatnya adalah belajar agama itu udah mencari titik temu, tidak lagi mencari titik pisah. Nah, jadi kita cari titik temunya, lalu belakangan berlanjut setelah punya titik temu, yuk kita kerjasama. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membangun negara kita Republik Indonesia. Nah, itu pasca Mukti Ali yang saya pahami. Akan tetapi belakangan prodi perbandingan agama di Fakultas Usuluddin atau jurusan perbandingan agama itu berubah namanya. Bukan lagi perbandingan agama tapi studi agama-agama. Bagi saya ini sebuah fenomena baru di luar fase yang saya sebut tadi. Apa itu fasenya? Bahwa perbandingan agama itu bukan membanding-bandingkan agama. Tapi perbandingan agama adalah studi terhadap agama-agama. Kita pelajari agama-agama itu. Agama orang kita pelajari. Selain agama kita pelajari agama orang. Apa yang dicari? Kita cari bagaimana orang memahami, meyakini agamanya. Bagaimana orang mengimani agamanya. Lalu mempraktekkan apa yang dia percayai. Sebatas itu. Lalu kita cari mana titik temunya, mana titik pisahnya dengan agama kita. Sampai di situ nggak ada nilai. Kita nggak boleh nilai. Pokoknya sampai situ kita pahami, yes, itulah yang disebut dengan belakangan definisinya itu bukan comparative of religion lagi, tapi religion within sub istilahnya, atau study of religion. Jadi saya menganut itu, akan tetapi Pak Toyo ini, kasus di UIN yang tempat saya tinggal, tempat saya ngajar, saya katakan tadi mungkin belum semua memahami definisi ilmu perbandingan agama sebagaimana yang saya anut. Masih banyak adik-adik kita yang studi perbandingan agama di UIN dan di IAIN dulu ya, itu masih Pramukti Ali pahamnya. Nah, masih banyak. Sehingga bagi mereka kalau sekarang di TV itu atau di YouTube muncul seperti orang tokoh Islamnya Zakir Naik, itu dianut oleh banyak orang. Apa namanya lagi, satu lagi itu Zakir Naik, Ahmad Dedat misalnya. Nah, lalu muncullah tokoh-tokoh agama lain juga seperti itu. Membuktikan agamanya lebih hebat, menyudutkan orang lain. Nah ini muncul di video-video seperti itu sekarang. Tapi bagi saya itu bukan religion wisdom, itu bukan studi perbandingan agama.
Nah, kalaupun itu dianggap studi perbandingan agama, yuk mari kita perbaiki bahwa studi perbandingan agama sebetulnya tidak untuk menilai agama orang lain, apalagi kita rendahkan agama orang lain. Itu kira-kira Pak Astoy. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari ke Pak Suyena dulu. Apakah ada perbedaan antara aliran kepercayaan dengan aliran kebatinan, Pak? Silakan. Oh, iya. Kalau dulu definisinya, itu aliran kebatinan itu yang tadi, termasuk seperti pertanyaan Pak Johan tadi, ya kepercayaan terhadap yang bersifat batin lah. Jadi kebatinan itu kan batin, lawannya itu ya yang zahir. Kalau istilah batin itu dalam bahasa Arab itu perut, ya kan, butun perut gitu. Jadi yang di luar itu yang zahir. Lalu kebatinan itu yang sifat dalam, yang luar itu ya ini yang tampil-tampil. Jadi kalau dulu ya yang selalu dibully orang itu karena kebatinan itu lebih masuk ke wilayah klinik tadi. Nah, sungguh pun menurut saya itu kebatinan juga. Itu kebatinan juga, itu aliran kepercayaan juga maksudnya. Itu aliran kepercayaan juga. Nah, substansinya bagi saya sebetulnya sama kebatinan sama aliran kepercayaan. Termasuk kerohanian dan lain-lain. Itu kan soal istilah, tapi substansinya adalah sama. Hanya itu tadi, belakangan orang bijak memasukkan dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dengan mendefinisikannya paham terhadap ketuhanan yang Maha Esa berhenti sampai di situ. Disesuaikan dengan falsafah negara kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, supaya nggak ribet-ribet, nggak dianggap menentang negara. Padahal itu adalah budaya atau kepercayaan leluhur nenek moyangnya sendiri, gitulah. Jadi disesuaikan. Jadi kalau substansinya nggak ada bedanya. Sungguh pun definisinya silakan lah macam-macam. Hanya kan tadi ada kekhawatiran kalau kita misalnya santet, kita percaya pada apa namanya datuk kalau istilah orang Tionghoa datuk itu kan. Lalu ada begu kalau orang Batak, ada jin kalau dalam Islam, ada hantu gondoruo kalau dalam antropologi misalnya kan. Dikhawatirkan kita itu berhenti pada makhluk-makhluk Tuhan ini. Nah, itu aja. Makanya definisi aliran kepercayaan itu kayaknya lebih nyaman kita anut ketimbang kebatinan. Kira-kira begitu aja. Tapi kalau substansinya menurut saya sama. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Junarto. Tapi ini mungkin sudah terjawab secara implisit. Apakah dalam agama leluhur juga mengenal meditasi? Iya. Istilah meditasi sebetulnya ini istilah agama besar. Jadi itu kalau dulu misalnya Pangeran Siddhartha itu pertama dalam sejarah agama-agama yang yang melakukan itu ya. Jadi Siddhartha Gautama itulah tokoh sebetulnya itu kan kalau dalam satu literatur Siddhartha Gautama itu lahir, dibesarkan, hidup dan dibesarkan dalam agama Hindu sebetulnya. Karena dalam studi agama Buddha itu kan sebetulnya cabang atau aliran atau pembaharuan dari Hinduisme sebetulnya kan begitu. Makanya kan Hindu dan Buddha diklaim sebagai agamanya orang India. Nah, tapi di India itu kan punya dua peradaban, ada peradaban Arya dan peradaban Dravida. Nah, ini tarik menarik inilah Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama itu memperkenalkan satu budaya baru, yaitu budaya meditasi. Nah, itu awalnya gitu. Nah, lalu apakah agama leluhur ada meditasi? Dalam pengertian yang bebas, ya iya. Ya. Orang mau bertuhan itu nggak bisa sambil main bola. Sungguh pun bisa dalam pengertian yang orang yang udah tingkat tinggi mungkin bisa. Kayak Pak Stoyo mungkin sambil gini dia langsung ingat ke Tuhan, konsentrasinya bisa mendunia. Ya, kalau Pak Stoyo bisa. Mungkin orang tertentu tidak. Orang tertentu perlu latihan. Latihan itu perlu wahana, perlu sarana, perlu suasana yang membuat dia nyaman. Dan suasana itu ya dalam pengertian yang bebas itu termasuk meditasi. Beda kalau meditasi kita pahami dalam artian yang sempit itu kan ada latihan khusus, sikap khusus, seperti itu. Tapi pada semua agama yang
agama modern dulu ya. Dulu meditasi itu termasuk agama modern yang dilahirkan oleh Buddha Gautama itu. Jadi mengkoreksi kebudayaan korban. Jadi sebelum meditasi itu agama itu ada namanya korban. Kalau dalam kepercayaan Hinduisme atau India itu korban soma itu ibadah yang tertua dulu. Justru akhirnya itu menjadi negatif karena mengorbankan manusia bahkan. Oleh sebab itulah Buddha Gautama dapat inspirasi dan akhirnya dialah dari agama besar yang memulai melakukan meditasi itu sehingga dia menemukan sesuatu. Jadi dan Nabi Muhammad juga meditasi di Gua Hiro dan tokoh-tokoh agama-agama di dunia itu pada umumnya melakukan meditasi dengan caranya dan dengan definisi yang agak longgar tadi. Itu kira-kira Pak. Oke. Ini ada Bu Emma. Apakah aliran kepercayaan itu ada ritualnya ya? Misalnya keharingan, apakah ada ritualnya? Kalau ada ritualnya berarti bisa dipahami sebagai agama. Bagaimana menurut Bapak? Silakan. Ya, memang dalam definisi tertentu agama itu kan mengandung kalau istilah saya agama punya 3 rukun. Nah, jadi ada sistem kredo namanya. Sistem kredo itu kalau orang Islam syahadat. Kalau dalam agama Buddha mungkin ya syahadat juga, misalnya Buddham, Saranam, Gacchami dan seterusnya. Kalau dalam Kristen juga ada simbolum apostolikum namanya syahadat Rasul misalnya. Ada doktrin ritual, ada lagi moral atau norma, sistem norma. Jadi sistem ritus, sistem norma, sistem kredo ada 3. Jadi betul itu bahwa kalau ada ritusnya ya itu agama, tapi bukan hanya itu. Ada kredonya pertama, ada ritusnya, ada norma. Jadi sepertinya ya secara samar itu semua aliran kepercayaan yang macam-macam, ada Sumara, ada Pangestu, ada itu kayaknya ada lah, semuanya ada ritusnya. Cuma ritusnya kan samar, nggak jelas. Sehingga antar aliran itu pun, antar aliran kepercayaan itu sendiri pun untuk memisahkannya satu sama lain kita kadang-kadang nggak jelas. Satu. Lalu saya memang kepikiran nih sejak diskusi ini sambil berpikir, kenapa ya saya sebagai dosen perbandingan agama kok nggak memasukkan aliran kepercayaan sebagai satu mata ajar gitu atau mata materi ajar di dalam kurikulum. Karena udah lama itu tahun 90-an masih ada mata kuliah khusus aliran kepercayaan atau kebatinan. Tapi belakangan hilang. Kok saya sebagai dosen nggak teringat gitu. Jadi sejak malam ini saya kepikiran nanti akan ada satu materi ajar saya itu aliran kepercayaan atau kebatinan. Di sini nanti mungkin bisa kita kembangkan. Nah, saya lupa karena udah mungkin ada tahun 90-an sekarang udah ada 30-an tahun saya tinggalkan. Saya pun nggak ingat lagi buku-buku saya di mana, tapi ada 2-3 biji, nggak banyak. Ya, nanti saya lihat lagi. Tapi secara samar saya percaya bahwa setiap aliran kepercayaan atau kebatinan itu punya ritual. Ini dugaan sementara. Dan apakah kalau ada ritualnya yang jelas kita bisa bikin menjadi masuk dalam agama? Nggak masuk dalam agama pun nggak apa-apa. Orang udah diakui oleh negara kita kok. Dari undang-undang kan agama dan kepercayaannya. Udah boleh mencantumkan kepercayaan di KTP. Ngapain repot-repot lagi kita bikin agama? Nyusah-nyusahin. Malah kita jadi musuh nanti kan. Kita dianggap bumerang bagi agama-agama besar. Ya udah kita bikin aja kelompok organisasi aliran kepercayaan. Kenapa? Yang penting menganut kepercayaan bahwa ada Tuhan yang Maha Esa. Kan nggak ada masalah Pak Stoyo ya kan? Ini ada Pak Agung bertanya, bagaimana melestarikan agama leluhur? Anak muda kita sudah masuk agama pendatang, lama-lama bisa. Ya, memang melestarikan ini kayaknya susah juga ini. Kenapa? Karena contoh misalnya di Sumatera Utara itu ada Parmalim. Parmalim itu adalah agamanya leluhurnya orang Batak. Ya. Jadi saya punya teman. Kebetulan teman saya itu orang Batak, yang satu Kristen, yang satu Islam. Jadi ketika dalam suatu pertemuan kami menggelar kebudayaan atau seni budaya leluhur orang Batak yaitu agama Parmalim,
oh, sangat bagus. Lalu dia bilang kayak gini di sebelah saya, kita ini sebagai orang Batak kok bodoh kali, katanya. Ada agama nenek moyang kita yang sangat bagus dan luhur, menyembah Tuhan yang Maha Esa juga, berbudi pekerti yang baik, adat istiadatnya bagus. Kok kita ditoko-tokohin oleh Sinomensen, kata yang Kristen ini tadi. Kita ditoko-tokoi pembawa agama kita dulu itu, justru yang impor itu malah kita percayain. Jadi saya juga membalas celetukan itu. Yuk kita rame-rame pindah menganut agama nenek moyang kita. Saya bilang kan, padahal nggak mungkin lah. Saya takut juga, Pak Stoyo, kalau pindah agama kan nanti nggak jadi PNS kita kan. Takut juga lah. Jadi gitu juga barangkali ya, kenapa faktor penghambatnya nggak berkembang, khusus kasus orang Batak, karena pada umumnya orang Batak itu dalam tanda petik adalah sudah tercerahkan. Ya, kalau istilah saya, yang membuat orang Batak itu menjadi modern dan maju itu karena agama Kristen masuk ke tanah Batak. Jadi ya kekhawatiran ini agama-agama besar yang udah dianut oleh ya tokoh-tokoh kita gitu juga, yang orang Islam dan seterusnya, orang Buddha dan seterusnya, orang Konghucu juga, ya nggak inginlah kembali ke agama nenek moyang, takut nggak punya pengikut. Kalau nggak punya pengikut nggak jadi tokoh lah dia. Kalau nggak jadi tokoh nggak dapat duit lah dia, Pak Setoyo kan. Bukan hanya nggak dapat duit, nggak dapat pengaruh lagi, nggak jadi ulama dia istilahnya kok dalam Islam, nggak jadi ustadz. Nah, seperti ini saya masih menduga bahwa ini tantangan yang sangat serius. Kenapa tidak berkembang? Oke, oke. Pak Johan tanya ini. Wah, nanti ku datangi ke rumahnya itu. Pak Irwansyah punya pengalaman mistik nggak? Boleh cerita, berbagi, biar seru, Pak. Wah, ya, saya pernah mengajar mata kuliah spiritualisme dan neomodernis di S3, tapi sebagai asisten seorang profesor. Jadi saat saya diberi kewenangan menyampaikan materi itu, saya memisahkan 3 istilah. Ada namanya apa namanya itu, mistisisme. Jadi ada mistisisme, ada spiritualisme, ada spiritisme. Saya mengistilahkan itu. Jadi kalau mistisisme itu adalah aliran kerohanian dari agama-agama yang ada. Kalau Islam ya namanya tasawuf. Di Katolik juga ada. Di setiap agama punya aliran kerohanian. Di sebagai aliran agama besar yang dianut. Itu namanya mistisisme istilah saya. Lalu ada spiritisme. Spiritisme ini adalah aliran yang tadi sebuah kecenderungan orang percaya kepada dukun, pada kelenik, pada datu, pada orang pintar, pada ya yang seperti itu. Kalau di Amerika misalnya podo ya, ada kepercayaan podo manggil roh orangnya kayak rambutnya gimbal dan lain-lain. Nah, itu saya menyebutnya itu spiritis. Lalu setelah itu ada spiritualism. Spiritualism ini sebuah gerakan baru yang lahir dari Eropa, terutama dari Amerika. Ya. Tokohnya misalnya seperti John Dewey ya, dan kawan-kawan yang meniscayakan hal-hal gaib itu menjadi objek kajian ilmiah. Itu spiritualisme. Lalu kenapa saya bisa membelah spiritisme? Ya, saya dari kecil umur 13 tahun itu udah belajar kedukunan. Kebetulan abang ipar mama saya itu dukun. Dia bisa masuk datuk orang halus, saya pun nggak tahu kebenaran ilmiahnya. Dan kami masing-masing muridnya itu dikasih kalau kami menyebutnya perewangan atau orang halus yang bisa menjaga kami, yang bisa kami panggil namanya. Kami bisa ngobatin orang, bisa kalau gelap malam jalan dia kayak ada di samping kita, kadang-kadang sepintas dia nampak di pinggiran mata, tapi saya nggak bisa kemasukan sampai sekarang. Nah, kepingin saya bisa kemasukan roh itu nggak bisa. Tapi saya mendatangi banyak dukun yang saya sebut tadi, kelompok spiritis itu. Saya datangi, asal ada saya dengar orang sakti, saya datangi, saya belajar. Rupanya belakangan, kira-kira 2 tahun yang lalu, saya ketemu seorang teman, kebetulan pimpinan di sebuah fakultas di mana itu ya. Nanti kami mau datangi sama Pak Jo, mungkin Kalimantan Barat kali ya, Singkawang. Nah,
yang meneliti tentang kedukunan dalam etnis Tionghoa itu di Singkawang. Jadi di sana kalau Imlek itu lebih 600-an atau 800-an dukun ya. Dukun orang Cina yang memang bisa kemasukan. Itu dia teliti. Kawanku ini neliti itu. Akhirnya dia punya teori tentang berapa persen bisa masuk. Kemasukan itu berapa persen sungguhan, ada persentasinya. Dan saya menggunakan teori dia itu terhadap beberapa dukun yang saya teliti, itu kayaknya ada kebenarannya. Tapi saya belum menulis tentang itu, Pak Sutoyo. Saya belum menulis tentang itu. Jadi setelah saya belajar tahun 73, tahun 81 itu saya tinggalkan. Lalu saya ingin, kalau dulu saya sebut itu ilmu hantu, saya ingin menggantinya dengan ilmu Tuhan. Jadi hantu dibalik jadi Tuhan. Tuhan juga kalau dibalik bisa jadi hantu. Itu istilah saya. Tapi kepercayaan saya terhadap spiritisme itu makin kuat dalam arti bukan menjadi teologi, tapi menjadi modal ilmiah saya. Nah, jadi itu yang saya bilang sama Pak Johan, saya nggak pernah bisa sampai kemasukan, tapi saya belajar memang tentang orang kemasukan itu. Ya nanti kalau Pak Jo mau jumpakan saya sama Pak Sutoyo, mungkin kita kembangkan lagi itu tentang datuk-datuk di kelenteng-kelenteng Konghucu itu banyak kita panggil ya kan. Kemarin teman Pak Jo ada yang suhu juga itu. Nah itu kita tinggal belajar nanti. Ya Pak Johan, nanti kita belajar tuh sama teman kita itu, kita bisa kaji secara ilmiah gimana itu kemasukan itu. Wah itu menjadi unik. Dan itu udah ada disertasinya yang meneliti tentang di Singkawang itu. Kami mau datang sama Pak Johan, Pak Sutoyo yang dalam beberapa bulan ini. Oke. Kalau ada duit nanti Pak Johan kasih, kami terbang ke Kalimantan Barat. Pak Johan tanya lagi nih. Ya, bagaimana manusia itu bersentuhan dengan jin atau roh penunggu, Pak? Apakah dukun atau pawang itu memang menggerakkan jin atau roh untuk diberi tugas tertentu? Ya, saya memang penasaran nih. Penasaran itu kepingin saya bisa kayak guru saya misalnya. Bisa manggil roh masuk ke dia, lalu bisa ngobatin orang, punya kesaktian, kepingin sekali. Tapi bagaimana cara bersentuhannya? Sampai sekarang itu saya nggak bisa menjelaskan gitu. Tapi saya memang punya pengalaman, ya punya pengalaman yang serius. Saya pernah ngaji di Bekasi di Jakarta. Ya, dulu tiap tanggal 17 saya itu selama 2 tahun setiap tanggal 17 itu saya ke Bekasi, tiket gratis dibayari. Ada satu aliran kepercayaan juga menurut saya, namanya Jamiatul Islamiyah, itu mengkaji tentang ruh. Nah, dengan belajar tentang ruh itu kajinya begini, Pak Sutoyo sama Pak Johan sama Pak Irwansyah nggak ada bedanya, ruhnya kan sama-sama dari Tuhan. Yang bedanya kan fisiknya ini. Itu dia kajinya. Nah, dengan mengaji ruh seperti itu sampai secara kekuatan apakah kekuatan spiritual atau apa. Saya pernah naik sepeda motor, itu berapa kilometer ya? Selama 3 jam atau 2 jam menuruni sebuah perbukitan di Kabupaten Simalungun yang kata orang harimaunya pun masih ada. Itu saya lakukan jam 3 subuh, jam 3 malam, sendirian naik sepeda motor dan nggak ada lampu, cahaya api sedikit pun nggak pernah saya lihat selama 2 jam perjalanan. Tapi dengan berkeyakinan tadi, mengkaji rohani tadi, saya merasa mengelilingi satu tempat tertentu yang sangat terang. Apakah itu namanya bersentuhan dengan tadi jin? Saya juga nggak bisa menjelaskannya. Karena saya belum pernah lihat jin. Jinnya barangkali takut sama saya, nggak berani. Kalau dulu saya takut sama jin, sekarang udah berani, jinnya mungkin takut. Ya. Jadi itu memang gaib, makanya Buddha Gautama bilang, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu dipikirkan yang gaib-gaib itu. Yang penting kau kerja bagus, kau budi pekerti bagus, pokoknya berbicara benar. Berperilaku yang benar, kira-kira begitu. Itu juga ada tokoh-tokoh agama kita yang saking itu tidak bisa kita jelaskan, termasuk Tuhan, nggak perlu kita diskusikan. Yang penting mari kita bicara benar, berpikir benar, berperilaku terakhir bersama dia yang benar. Itu kan udah ada tokoh-tokoh kita yang mengajari kita seperti itu. Barangkali itu bisa jadi rujukan kita Pak Sutoyo ya, nggak capek-capek nanya cemana bersentuhan dengan jin. Tapi saya punya pengalaman yang ya nggak bisa dijelaskan gitu. Nggak bisa dijelaskan. Tapi banyak sekarang
di YouTube udah kita lihat orang udah bisa menjadikan itu dipamer-pamerkan udah bisa. Kalau dulu memang sulit, tapi sekarang udah zaman postmodern ini udah ada teknologi canggih yang meriset itu bahwa itu benar adanya dan bisa kita lakukan. Kami ntar lagi belajar juga itu ke Singkawang sama Pak Johan. Oke. Oke. Rasanya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Irwansyah. Wah, Ya, terima kasih atas pengetahuannya, sangat luar biasa. wah, biasa di luar Pak Sutoyo. Sama-sama. Kita harus jumpa di Medan, Pak. Amin, mudah-mudahan jumpa kita nanti. Oke. Terima kasih Pak Irwansyah atas sharingnya, atas waktunya, sangat luar biasa. Iya. Ya. Oke. Selamat malam Pak Sutoyo, Pak Irwansyah. Iya, selamat malam Pak Jo. Pak Muslim Linggo juga Bu Emma. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Ya. Agung dan lainnya.